Ya, senang sekali malam ini Pak Iren dengan di tengah kesibukan warawiri ke sana kemari akhirnya Siap. bisa datang ke rumah saya Baik. di Wenahi. Salam jumpa, Ya, Bung C. Ya, lama nggak Eh, jumpa kita. Terima kasih. banyak kerinduan sebetulnya kita mau Ya, 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 betul. bicara-bicara atau obrolin tentang banyak hal ya Ya, di tengah hiruk pikuk setelah pilkada, setelah pemilu, kemudian sebentar lagi akan pilkada. Juga termasuk soal pelayanan publik nih, ya, seoptimal apa sejauh ini pelayanan publik yang dilakukan oleh rezim Edi Weng gitu ya, ya. ya. Apalagi sebentar lagi juga akan ada pilkada Oh, di betul Manggarai sekali. Barat Di gitu Manggarai ya. Barat ya. Minimal kita mau lihat ini sedikit ya, kalau boleh dikata kita bisa mengevaluasi apa sih sebetulnya pelayanan publik yang dilakukan Yang dilakukan. selama ini gitu. Dan ya mungkin malam ini kita bicara itu dan mungkin ada beberapa banyak hal yang kemudian kita bisa ngalir berbicara terkait dengan hukum dan bagaimana implementasi tentang peraturan-peraturan yang pernah dikeluarkan gitu. Dan Nah, juga real persoalan yang ada di masyarakat ya. betul betul. Nah, Ya, saya berangkat dari pengalaman kan selama ini Pak Iren itu sudah sering jalan ya, ya, ketemu dengan masyarakat, masyarakat. paling tidak menemukan apa sih sebetulnya hal-hal yang masih apa ya, ada kerinduan dari masyarakat untuk Masyarakat. diperbaiki gitu. Ya, ya, ya. Kira-kira seperti apa itu pengalaman-pengalaman yang pernah dijumpai? Iya, baik. Jadi, Bung C, terima kasih ya. Saya juga sebuah kehormatan hari ini bisa kunjung ke kediaman Anda. Bagaimanapun saya sangat mengenal kiprah Anda. Hmm. Bagi saya, untuk kawan-kawan di Labuan Bajo, Anda ini adalah seorang jurnalistik senior yang betul-betul ditempa dari awal. Kita dulu sama-sama adalah di Jakarta. Ya. Begitu. Jadi ditempa sehingga kalau sampai pada titik ini adalah sebuah proses panjang. Karena itu saya sangat apresiasi terhadap konsistensinya ya dalam dunia jurnalistik. Tentu Anda juga akan jauh lebih banyak pengalaman dalam hal-hal investigasi ya, sosial, masalah-masalah publik di Indonesia ini, lebih khusus Labuan Bajo. Sorry, saat ini masih di Metro kan? Ya, masih. Oh ya, begitu. Jadi terima kasih untuk apa ya, perjumpaan kali ini. Saya bisa tukar-tukar pikir kita. Apalagi sebentar lagi ini betul pilkada di Manggarai Barat. Ya, tentu ini momentum, ini menjadi atensi bersama kita untuk kita coba mengevaluasi ya dengan jujur terhadap kepemimpinan petahana saat ini. Begitu sebagai masyarakat tentunya ya. Nah, kedua tentu harapan-harapannya bahwa ada banyak juga calon-calon yang lain yang untuk hadir sebagai pembeda untuk menawarkan pikirannya, ide dan lain sebagainya. Anda tadi menyinggung soal apa ya, soal pengalaman-pengalaman empirik di masyarakat. Ya, keseharian saya ini saya sebagai seorang praktisi hukum, itu sebagai seorang advokat di Labuan Bajo. Tentu persoalan-persoalan hukum ya kita selesaikan di pengadilan. Tapi ada yang sangat faktual juga yang menyangkut dengan masyarakat, itu adalah soal saya menyebutnya itu kejahatan atas nama jabatan, atas nama kekuasaan. Seperti apa spesifiknya itu? Jadi spesifiknya begini, jabatan atau kewenangan dalam ASN itu sendiri, dalam jabatan, dalam pemerintahan itu dijadikan alat untuk menindas orang-orang kecil. Jadi seragam ini dipakai untuk menindas masyarakat yang mestinya kan bahwa keberadaan mereka itu untuk pelayanan publik, bukan pelayanan yang didapat, tapi bahwa ini menjadi sebuah ancaman untuk menindas orang-orang kecil, tidak hanya orang kecil, orang besar. Saya miris terhadap hal-hal yang demikian dan saya pernah lawan beberapa kali. Hanya saja memang soalnya
tidak banyak masyarakat kita Bung C yang punya keberanian moral untuk melapor. Melakukan. Kurang lebih itu konkret itu. Itu di modelnya seperti apa soal kejahatan ke jabatan atau kewenangan tadi Oke, itu? misalnya begini ya, yang realnya saya mendapat pengaduannya itu di bidang aset daerah ya. Jadi masyarakat ini, mereka kan ini kontrak ini tanah ini, Hmm, kontrak, dibayar sesuai dengan ketentuan. ya, Setelah dibayar, ada satu pengalaman itu, mereka udah mulai bangun di dalamnya. Bangun di dalam, terus di situ dipasangkan misalnya meteran listrik. Tidak ya, lama kemudian mereka diusir dari situ. oke, Gitu, dengan mengatasnamakan bahwa di sini ada mau bangun sesuatu. oke, Itu satu. Ada juga ada masyarakat yang pernah mengadu. Mereka ini dengan susah payah mencarikan modal untuk jual nasi goreng. hmm, Jadi mereka jual nasi goreng ini di atas lahan milik Pemda yang memang dibayar ya, masa kontrak. Ada juga izin usahanya saja. Hanya karena dalam usaha mereka ini, usahanya si A, ya usaha jenis usahanya ini, tiba-tiba di dalamnya ada usaha lain, yaitu jual nasi goreng. ya, Nah, pemerintah memandang hal ini diklasifikasi sebagai sebuah pelanggaran karena tidak ada izin. Loh, kan ini kan hanya soal jual nasi goreng aja. Satu aja gerobaknya masih di lahan yang sama. Jadi sebetulnya yang dikontrak itu adalah sebidang tanah. Sebidang tanahnya. Jadi dia mau bangun usaha apa aja kan bisa kan? Iya. Tapi realnya akhirnya gara-gara ini mereka ini menangis. Nah, bilang, oke silakan gerobak saya tutup. Ya pekerja pun mereka akan tidak lanjutkan. Padahal baru aja mulai ini. Nah hal-hal demikianlah yang saya pandang bahwa ini juga adalah kejahatan atas nama jabatan. Ada hal lain juga misalnya, kalau kita pernah dulu heboh kasus misalnya penutupan sekarang sudah dibuka ya, pom bensinnya di Merombok. Iya, 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 betul. Kan poinnya begini, waktu bangun dulu Pemdanya kemana? Giliran udah mau operasi ditutup dengan mengatasnamakan nggak ada IMB dan lain sebagainya. Saya juga pernah ada satu dulu advokasi disegel sebuah bangunan ya di Wemata. Nah ini kan soalnya mereka ajukan proses seluruh IMB-nya. Bahwa ketika diukur faktual hanya selisih kurang lebih tidak sampai 1 meter dengan badan jalan. Waktu itu perdebatan dengan saya bahwa badan jalan atau trotoar ini kalau itu jadi pijakan itu udah salah karena ini baru dibangun kemarin, dulu di dalam. Kalau mau uji faktual sebenarnya ini sertifikatnya, saya pastikan sertifikatnya lebih dari itu, berarti itu tanah milik klien saya. Persoalan itu dulu saya angkat sampai kepada DPR. Bagi saya ini adalah kejahatan juga. Ya kejahatan masyarakat dengan baik untuk mengurus, tiba-tiba setelah jadi sebuah bangunan itu disegel mengatasnamakan tidak ini. Hal-hal demikianlah. Ada pengalaman juga masyarakat membantu mereka diperas, ya, mengatasnamakan mana izin usaha. Masyarakat ini kan tidak tahu, Bu. Apa itu izin, apa itu usaha. Mereka hanya jual rokok, kios kecil saja. Tiba-tiba dengan sebuah gerobak kecil, tiba-tiba datang petugas, mana izin. Nah, tipikal masyarakat yang nggak ngerti begini, mereka ketakutan terhadap dengan petugas. Hal-hal demikian, nah, mau tidak mau mereka mengeluarkan sejumlah uang yang menyogok lah, ya untuk agar tetap menjalankan usahanya. Ini yang saya pandang, ada cukup banyak pengalaman saya ini kejahatannya atas nama kewenangan, atas nama jabatan. Jadi ada ini oknum aja sih. Ada semacam apa kesemenangan ya? Ada kesewenang-wenangan. Ya, ya. Jadi seragam itu dipakai untuk atau jabatan itu dipakai untuk apa? Mendikte lah, ya mendikte masyarakat. Jadi apa kan ini kemudian memunculkan bahwa ada ketidakpastian yang tadi misalnya yang berusaha di atas tanah Pemda gitu ya.
Ya. Ini kan mereka tidak sengkonyong-konyong masuk ke wilayah itu, Iya. tetapi ada prosesnya kan. Nah, tapi tadi diceritakan bahwa tiba-tiba muncul ada komplain dan lain-lain. Iya. Ini kan semacam ada ketidakpastian orang berusaha di atas lahan yang dikontrakan ke Pemda gitu. Tidak tenang, tidak kepastian begitu. Nah, apa sebetulnya situasi ini sebetulnya apa yang diharapkan menurut Pak Iran? Pemda harus apa? Ngapain? Sebetulnya begini ya, siapa, mungkin pertanyaan lebih khusus begini, siapa bertanggung jawabkan hal ini? Bapak, ini ada masalah. Iya. Ya, saya harus dengan jujur katakan bahwa ini kan kerja-kerja oknum. Kasihan pemimpin. Ya, bisa saya pastikan bahwa bukan ini instruksi dari pemimpin ya, atau yang punya siapa leadernya ini ya. Tapi ini kerja-kerja oknum. Tapi kan harapannya keberadaan pemimpin itu sendiri atau pemerintahan daerah itu adalah untuk pelayanan dan juga menyelesaikan masalah demi masalah, itu masalah-masalah publik. Ya, bupati itu dalam konteks itu adalah tugas utama menyelesaikan masalah. Apa saja masalah itu diselesaikan, termasuk hal seperti ini. Lantas bagaimana hal yang demikian agar dibangun sebuah sistem, dibuat sebuah kanal khusus lah ya bagi masyarakat yang menjumpai ada pengalaman demikian, bagaimana suara-suara mereka ini tersampai kepada level pimpinan. Kan ini yang mesti ini, karena ada masalah ini. Bagaimana mekanismenya agar hal-hal seperti ini dibangun, dilapor lah ya. Karena saya tahu ini adalah kerja oknum. Semacam ada mekanisme penyelesaian gitu ya. Satu, mekanisme penyelesaian satu. Yang kedua dulu, bagaimana membangun sebuah sistem agar bisa menjerat oknum-oknum yang demikian. Ya kan? Misalnya untuk pengaduannya di mana? Seperti apa pengaduannya? Kurang lebih demikian. Ke siapa mengadunya? Ke siapa pengadunya? Mengadunya pakai apa dan lain sebagainya. Hal-hal ini adalah jujur saja saya cukup banyak jumpai. Ya, saya tidak di beberapa dinas lah saya menyebut begitu. Ini harus kita pastikan ini. Betul. Begitu. Ya, hampir semua ya. Misalnya dalam konteks pelayanan publik saja itu kan belum tersedia soal pengaduan. Ke mana? Apakah misalnya pengaduannya itu harus ke kantor bupati dan ke siapa kepada siapa? Atau misalnya kalau misalnya yang inginnya mengadu itu adalah masyarakat yang ada di wilayah desa atau kecamatan, itu sistemnya apakah mereka harus datang dari desa ke kota? Ya, betul. Atau bisa saja misalnya melalui pengaduan online Nah, kemudian mekanismenya kalau misalnya kita bandingkan dengan di beberapa tempat lain ya, jelas di situ. Jelas. Mengadunya ke siapa, kemudian dia mengikuti itu. Pengaduannya ditindaklanjuti, tidak ditindaklanjuti, terus sampai di level mana pengaduannya kayak begitu. Kemudian sampai pada penyelesaian. Itu kan bisa dipantau oleh pengadu itu. Pengaduan saya seperti apa ditindak. Nah, di sekitar kan belum ada fasilitas atau yang bisa memfasilitasi itu kan. Bahkan begini Bung C ya. Misalnya begini. Ada kecenderungan saya melihat Pemda ini tunggu viral baru mereka ada aksi. Ya. Tunggu ada media yang memberitakan, itu pun kalau ada follow up, ada tidak lanjutnya. Saya punya pengalaman itu, misalnya. Gimana itu? Saya mengadu tentang ternak ya. Ya, saya ternak. Ternak. Kan, sapi ini ya. Sapi ya, saya pernah. Nah, beberapa kali saya masuk di karangan ini dan menghancurkan beberapa tanaman. Dan kemudian saya coba mengadu karena tidak ada mekanisme pengaduan. Iya. Kebetulan karena saya seorang jurnalistik yang bisa berkontak langsung dengan bupati, wakil bupati, sekda. Jadi cara itu saya pakai. Tapi pengaduan itu tidak jelas bagaimana ditindaklanjuti. Gitu. Dan sampai sekarang saya belum merasakan apa-apa pengaduan itu bisa diatasi. Belum gitu. direspon lah ya. Jadi dia hanya mengatakan bahwa terima kasih gitu. Iya. Nah, tindak lanjutnya kan tindak lanjutnya seperti apa juga sebetulnya kan kita punya hak untuk mengetahui itu seperti apa. Nah, sebetulnya laporan atau pengaduan saya itu sebenarnya representasi dari
komunitas lingkungan Wenahi, Iya. Wemata yang Saya sudah tahu mulai resah dengan pengalaman yang sama itu sudah beberapa kali lah, banyak saya boleh sebut demikian ya. Mengadu di Facebook, ya, ya, ada sapi berkeliaran di Bantete, di Senaru dan lain sebagainya. Dan ini dari tahun ke tahun persoalan ini selalu ada, ya, ya kan? Padahal saya tahu kita ini sudah ada perda ya tentang ya. penertiban hewan liar dan lain sebagainya. Nah, hal-hal demikian juga kan adalah bagian dari masalah. Masa masalah ini dari tahun ke tahun itu tidak bisa dituntaskan, tidak bisa diselesaikan oleh pemimpin. Ya, ya. Bahwa apa poinnya? Bung C aja mengadu melalui Facebook seperti itu, memberi akses langsung kepada kekuasaan, artinya memberitahu itu masalah, ada masalah. Iya, iya, betul. Itu aja tidak ditindaklanjuti. Ya, seorang seperti Anda, seorang jurnalis, gimana dengan masyarakat umum dan lain sebagainya. Tapi spiritnya kan sebetulnya begini ya, jangankan diberitahu masalah, pemimpin itu harus dia bisa melihat ada soal-soal publik. Tanpa diberitahu pun kalau itu soal bereskan. Ya, betul. Nah, oke lah, kalau tidak tahu ada masyarakat dengan kesadarannya tanpa diberitahu, ya bereskan. Nah, ini celakanya. Tidak melihat itu sebuah masalah, diberitahu baik-baik juga tidak menyelesaikan. Ini kan menyelesaikan karena tidak punya hati ya. Untuk Padahal satu sisi pengaduan itu sebetulnya juga bentuk partisipasi masyarakat untuk kemudian menciptakan sebuah proses pembangunan yang lebih baik gitu. Jadi ada kekurangan di sini nih. Ada kekurangan. Oh, di sini ada masalah nih. Jadi sebetulnya masyarakat itu berpartisipasi, terlibat di situ kan. Nah, model-model kayak begini sebetulnya saya kira bagus untuk direkomendasikan ke pemerintah untuk menyiapkan itu. Mekanisme pengaduan, terus bila perlu itu dibuatkan dalam peraturan bupatinya. Lapornya kemana, tahapannya berapa lama itu akan diatasi dan sampai kemudian ada penyelesaian dari pemerintah. Tidak membuat itu kemudian dibiarkan masalah itu berlarut-larut. Bahkan kalau kita ambil contoh misalnya kasus yang ternak tadi, itu kan bertahun-tahun jadi. Bertahun-tahun. Ya, di tengah kota ini kemudian di branding sebagai kota premium pun masalah itu tetap. Saya punya list malah Bung C. Itu salah satu masalah karena Anda angkat tadi. Oke. Apa sih masalah yang saya lihat dalam konteks ini di Labuan Bajo? Masalah publik. Berarti kan ini masalah berarti bertahun-tahun selalu ada di masalah ini. Iya, iya. Nah, siapa yang menyelesaikan? Yang menuntaskan ini kan hanya pemimpin. Iya, bupati. Betul. Dulu saya pernah berkicau tentang masalah air minum. Sampai kapan itu pertanyaan publik saya? Sampai kapan air minum Labuan Bajo itu bergilir? Itu pertanyaan hukum kan? Iya. Apakah 2040, 2050, 2030? Nah, karena itu ini kegundahan publik yang terjadi bertahun-tahun. Karena itu pemerintah harus menjelaskan tanpa diminta apa akar masalahnya, sampai kapan hal ini dan bagaimana solusinya. Itu masalah air minum. Demikian hal-halnya masalah yang saya uraikan tadi. Karena itu mestikan sudah di-list inventaris persoalannya ada, persoalan-persoalan publik. Iya. Yang ada di ini. Lantas bagaimana menyelesaikan dan siapa menyelesaikan? Bupati yang menyelesaikan. Misalnya menyelesaikan masalah ternak itu. Ya. Ya, apa komitmen Anda? Ya bereskan, tuntaskan langsung ini. Apa soalnya ini? Panggil semua. Ya. Itu contoh. Masalah air minum, panggil, jelaskan. Berapa kebutuhan air minum yang ada di Labuan Bajo? Berapa debit air yang ada? Bagaimana untuk 10 atau 20 tahun ke depan harus diproyeksi sedemikian rupa semua sehingga nanti tidak terjadi lagi masalah-masalah bergilir, air keluar angin. Ini juga masalah, Pak. Ya, kita tahu bahwa pemimpin daerah ini semua menjamin, beres air minum tadi ini. Tapi sampai detik ini saya nggak tahu Anda apakah pernah mendapat suatu penjelasan resmi tentang masalah air minum. Saya kan kalau konteks itu kalau misalnya kita ini masalah publik ya, konteksnya masalah publik yang saya kan kalau kita misalnya kaitkan itu dengan hak masyarakat, itu kan masuk dalam skema tentang hak ekonomi sosial budaya.
termasuk tentang hak-hak fundamental tadi fundamental itu. yang terkait dengan air. Jadi Ya. di mana negara sebetulnya itu punya kewajiban untuk melakukan pemenuhan. Jadi hak ekosok itu kan lebih kepada pemenuhan. Ya. Dan pemenuhan atas hak atas air fundamental. gitu ya. Atas hak atas pendidikan, hak atas kesehatan. Persis. Air Jadi- itu seperti udara dia tidak boleh bergilir lah. Iya, Dia boleh macet kan barang. dia lebih fundamental, Fundamental. sifatnya. Karena Persis. hak atas air, nah kebanyakan juga masyarakat belum memahami ya Paham, ya. tentang sebetulnya kalau mereka tidak kebagian air bersih atau kebutuhan atas airnya, sebetulnya negara itu bisa dipersalahkan. Saya mau tanya sedikit. Kalau rumah Anda ini masuk PDM nggak? Ya, rumah masuk Tiap PDM. hari ini ngalir? Tidak. Artinya Anda juga bergilir kan? Iya, Seperti di semua. rumah saya. Sama. Iya, artinya ternyata tidak salah kan? Kalau memang ada warga yang memang sudah 24 jam ya bagus lah. Tapi ya saya angkat hal ini adalah begitu banyak, termasuk di tempat saya juga masih bergilir 2 kali seminggu. Nah, Jadi ini kalau soal Nah, repotnya itu kan kalau soal air, kalau Ya. kita sibuk ya, biar kita clear lah ya. kalau kita sibuk itu, waktu udah lewat. Nah, Waktu gilir udah Yes. tidak lagi bisa ditampung airnya. yes. Jadi kita terpaksa harus beli. Ya, Dia artinya poinnya kan bahwa masalah ini tiap Ya, tahun jadi- bergilir dia. Jadi intinya bahwa pemenuhan hak atas air itu belum Ya. optimal dilakukan. Persis. Padahal kewajiban negara itu adalah melakukan pemenuhan. Kebanyakan juga, mungkin saja pemerintah juga belum menyadari bahwa hak-hak fundamental itu adalah oleh undang-undang itu diberikan kepada negara untuk melakukan pemenuhan. Nah, kalau kita bicara dari konsep HAM ya, Ya. di samping dia menghormati, kalau hak Menghormati sipil dan politik hak kan dia menghormati gitu ya. ya, Jadi, tapi kalau hak ekonomi sosial budaya itu lebih kepada pemenuhan. pemenuhan. Nah, di Fakultas Hukum itu kan 1 semester itu belajar tentang Ya. HAM itu ya. Jadi buat saya kalau kita konteskan saya kira bahwa sejauh ini belum optimal. Ya. Itu baru bicara dari sisi tentang hak atas air ya. Ya, baru Belum air. hak atas pendidikan, hak Saya atas tadi kesehatan. Coba inventariskan apa sih masalah-masalah publik kan. Nah, saya melihat beberapa yang saya sebutkan demikian kan. Tapi lebih pada itu soal pemenuhan atau tidak, tapi ada kewajiban negara dalam hal ini pemerintah diminta atau tidak diminta oleh masyarakat untuk menjelaskan terang benderang duduk soalnya apa supaya diberi kepastian. Iya, iya. Misalnya air minum itu, saya belum pernah dengar otoritas daerah ini bisa menjelaskan tentang masalah air minum itu apa. Apa masalahnya? Berapa daya tampungnya ada? Berapa kebutuhannya? Sampai kapan hal ini bergilir? Iya, iya. Minimal harus diberi kepastian kepada publik bahwa oke, air minum ini 5 tahun lagi akan dibereskan. Ini loh masalahnya. Iya, tahapannya ini. Tahapannya ini yang saya Menuju ke lakukan. sana ya. Ya. Betul. Jadi sampai hari ini saya pernah ditanya loh, saya nggak punya kuasa. Tapi bahwa salah satu tugas pemimpin itu adalah menyelesaikan masalah itu. Kalau saya dapat amanah, saya akan jelaskan. Panggil seluruh stakeholder yang ada, jelaskan baik-baik melalui platform seperti ini. Bapak Ibu mohon maaf semuanya, saya mau jelaskan tentang air minum Labuan Bajo. Ini duduk soalnya. Ya, ini perusahaan yang menakodai. Ini asetnya saat ini pegawainya jumlahnya sekian. Iya. Jumlah pemakainya sekian atau Iya. meteran ya. Gitu. Yang belum sekian terdaftar antri. Iya. Daya tampungnya sekian. Ini hal-hal demikian harus dijelaskan. Cukup sekali dijelaskan. Ya. Karena ini yang pemerintah lakukan. Atau Kami mohon support. atau misalnya ada fasilitas yang disiapkan oleh otoritas yang kemudian bisa diakses oleh masyarakat gitu, bisa katakanlah gitu ya. Ini kan belum ada. Kan belum ada. Ya. Poin saya kan bahwa kalau ini masalah air minum, maka jelaskan kepada publik ini akar soalnya. Ya. Secara komprehensif loh ya. Sehingga kita diberi kepastian, oh ternyata begini ya. 2050 baru bebas air minum, 2030 dan lain sebagainya. Ya. Ini kan tidak. Saya juga nggak tahu sampai kapan kita ini bergilir. Padahal Anda udah jelaskan bahwa ini sangat fundamental, betul. Air itu seperti udara, dia tidak boleh bergilir, tidak boleh ya. Masa udara ini setiap 2 kali seminggu kasih? Ya nggak boleh dong. Air tidak boleh. Iya.
Bahwa terlepas ada masalah, masalah ini dijelaskan dengan baik kepada publik, ini duduk soalnya. Maka ini tahapan-tahapan, maka kerahkan semua kuasa yang dimiliki untuk bisa menyelesaikan masalah ini, termasuk anggaran. Betul. Poinnya apa sih? Ini kan ada satu, ada hati pemimpin, bisa membereskan masalah demi masalah. Di samping masalah ternak yang Anda udah angkat dan masalah-masalah yang saya jelaskan tadi. Nah, soal kenapa saya sebut itu sebagai fundamental, karena hak atas air atau kebutuhan air tadi itu bersinggungan dengan yang lain, bersinggungan dengan kualitas kesehatan, sangat, ya kan? Semua hal. Bersinggungan dengan kualitas manusia gitu. Kualitas manusia, sanitasi dan lain-lain. Dia berkaitan dengan banyak hal. Jadi banyak hal sangat fundamental. Jadi sebetulnya tidak ada pilihan lain. Ini harus segera nih ya dibereskan gitu. Baru kan lebih pada itu ada satu visi atau misi yang konkret tentang itu. Jadi pemimpin itu sudah memproyeksi Labuan Bajo ini 10 tahun lagi atau Manggarai Barat ini 20 tahun lagi seperti ini. Harus sudah jauh proyeksi. Maka ada tahapan, ada langkah-langkah yang akan menuju itu. Ini kan masalah tadi. Jadi tidak hanya penanganannya untuk menyelesaikan untuk rejim sekarang, tapi untuk jauh ke depan, untuk 20 tahun. Betul. Hal-hal demikian. Bahwa ini loh, penduduk Labuan Bajo kurang lebih untuk 23 tahun ke depan. Maka saya membayangkan kalau begini pola pola penanganan masalah air minum, mereka tidak bisa antisipasi dengan lonjakan penduduk yang begitu besar di kota premium toh. Kesiapan air minum saja. Bagi saya gagal. Tidak mampu. Dengan proyeksi investasi, semuanya. Kemudian mobilitas manusia. Saya mau menanya untuk Bung C ini. Apakah Anda tidak bisa? Bisa tidak Anda? Kalau Anda jadi bupati, beres barang ini aja, makhluk ini, yang nama air minum sama Zaki itu tadi yang liar. Nah, ini sederhana aja. Ini kan? Sebetulnya soal niat ya, keseriusan. Artinya bisa kan? Masa Anda nggak bisa beri sebuah kepastian? Saya bisa beres ini 2 barang ini. Iya kan? Bagaimana cara beresnya? Ya udah, kita ini kan ada lembaga, ada stakeholder semua ya, kerahkan semua. Termasuk anggaran tadi, misalnya kalau mengalami kesulitan untuk yang punya expert orangnya, kita bisa hire orang untuk bisa menganalisis itu kan. Saya selalu boleh dibilang janganlah pakai dalil anggaran untuk menyelesaikan masalah, jangan. Kalau misalnya kesulitan sumber daya misalnya. Untuk membuat sebuah analisis. Ada sejarah pemimpin kita dulu tidak sebanyak ini anggaran dikucurkan, tapi dia gunakan leadership yang dimilikinya menggerakkan semua orang untuk bekerja dan menyelesaikan masalah itu. Nah, berkait dengan banyak hal tadi ya, dengan pelayanan publik, kualitas pelayanan publik, kemudian pemenuhan hak-hak lain termasuk atas air, tentang sapi yang berkeliaran. Nah, ini kan nyambung dengan kalau saya baca di misi visinya Eddie Weng, itu termasuk smart city. Smart city. Nah, smart city itu harus memenuhi tadi unsur itu. Jadi untuk menciptakan sebuah kota yang smart, ya soal tadi ada pelayanan publik itu pasti harus smart. Ya, kemudian tentang smart living. Smart living itu berarti sudah tidak ada lagi sapi yang berkeliaran atau binatang yang berkeliaran. Tidak ada lagi air yang bergilir-bergilir hari ini kita ini. Nah, itu kan bagian dari indikator-indikator di mana kota itu disebut sebagai smart city. Smart city, yes. Nah, saya tidak tahu kacamata Pak Iren melihatnya soal visi besar ini yang pernah digaungkan oleh Eddie Weng tentang smart city gitu. Saya lihat itu itu hanya pepesan kosong ya, narasi konyol. Kenapa? Jangankan untuk mewujudkan itu, saya selalu omong, tugas utama pemimpin dalam hal ini bupati itu menyelesaikan masalah. Ya, Bapak ada masalah-masalah publik yang dibereskan. Kita sebut tadi omong tentang air minum itu masalah publik. Ada masalah-masalah sosial misalnya sapi keliaran, ini kan tiap tahun barangnya. Ada masalah-masalah hal lain lagi. Kemarin kalau nggak salah minggu lalu saya baca di sebuah media Poskupa itu Ombudsman merilis ya, dinas PKU itu 48% ya pelayanan publiknya.
untuk Manggarai Barat. Buruk atau gimana maksudnya? Buruk. Artinya hanya 48% saja soal dia kepuasan punya publiknya. ini, Ya, maksudnya oke. Ombudsman punya rilis ada di Pos Kupang ya. Baca. Ini kan satu potret tentang peran publik lagi-lagi adalah gagal. Sudah gagal peran publik, tapi masalah publiknya tidak ada satu pun yang diselesaikan. Termasuk dua hal itu. Saya sengaja mengkonfrontir tentang dua hal itu tadi. Kalau Anda jadi bupati, bisa tidak urus masalah itu? Bisa. Saya yakin bisa. Mudah. Selagi ada niat. Saya tidak mau selalu berdalil bahwa untuk menyelesaikan masalah itu selalu anggaran. Bukan. Tapi ada spirit ya, ada niat mau menuntaskan ini. Kalau ada pengaduan dari masyarakat, tindak lanjuti. Kalau kita lihat ada soal lapangan waktu kita lewat, bereskan. Itu tugas pemimpin. Bahwa soal mewujudkan soal hal-hal yang digaungkan itu tadi, boro-boro itu. Masalah yang fundamental yang Anda sebut tadi tidak bisa dituntaskan. Lalu dulu janji, kita tahu, ya Pos Kupang rilis 2021 itu, Manggarai Barat, Labuan Bajo itu bebas air minum. Tahun 2002. Maksudnya waktu itu tidak bergilir lagi lah. Ya boleh ini ada rilis Pos Kupang dengan Victorinox pada saat itu ya. Itu bisa di cross check itu. Tapi fakta rumah saya, rumah Anda dan masih baik lagi. Masih seperti 10 tahun lalu lah. Iya, padahal kalau kita lihat kan gelontoran dana pemerintah pusat untuk air saja sangat besar. Itu jumlahnya besar sekali ya. WMSC 1, WMSC 2 dan lain-lain. Nah, ini kemudian tidak merubah skema tentang pemenuhan atas air itu ya, tetap aja. Belum dirasakan kemanfaatan dengan gelontoran dana itu besar. Kan? Iya, belum linear lah. Belum linear. Iya, minimal kan dengan seperti itu masalah-masalah yang kita sebut tadi itu teratasi. Tapi yang jauh lebih penting bagi saya harap Pemda saat ini bisa menjelaskan melalui platform seperti ini tentang masalah air minum. Kenapa terus bergilir dan sampai kapan? Dua pertanyaan ini harus dijawab. Dan apa langkahnya untuk menuju bahwa ini bebas, kita tidak bergilir lagi. Ya saya dalam beberapa kesempatan saya sampaikan, jelaskanlah. Diminta atau tidak diminta melalui naskah atau di platform media sosial kepada masyarakat bahwa ini duduk soalnya dan ini yang sedang kami perjuangkan. Bahwa daya tampung saat ini seperti ini, debit airnya, ini langkah-langkah yang kami wujudkan karena ini tingkat pemain air minum untuk hari ini dan ini 10 tahun ke depan. Ini dijelaskan semua, Bu. Masyarakat tidak bertanya-tanya lagi dan bisa memaklumi. Tetapi kalau hanya diam 1000 kata, mau ngadu di Facebook, dimanapun, tetap tidak menjawab. Iya. Dan orang juga akan pasti hati-hati karena akan bisa saja kena ITE juga kan? Ya itu satu. Saya bilang tadi masyarakat kita tidak punya tipikal untuk melawan ya. Mungkin Anda aja karena jurnalistik langsung punya akses untuk gini itu pun tidak di follow up. Apalagi. Nah, saya punya harapan siapapun pemimpin daerah ini ke depan buat satu kanal khusus tentang pengaduan publik. Melalui Facebook WA-nya. Khusus. Dan menjamin seluruh kerahasiaan pengadu. Jangan juga coba untuk ini bahwa begitu bila perlu diberi apresiasi, diberi penghargaan ya bagi mereka itu. Misalnya air minum gini-gini terlalu langsung di ini. Masalah di bidang apa itu tadi langsung di ini. Hal-hal demikian dengan platform digital saat ini memudahkan bagi pemimpin untuk bisa memantau ya. Artinya juga masyarakat, saya kembali ke tadi ya soal kemudian masyarakat ini kan kemudian terlibat kan dalam upaya untuk smart government yang masuk dalam visi-visi Pak Edi tentang smart city kan di dalamnya juga kan ada smart government di mana negara atau pemerintah itu begitu responsif terhadap berbagai pengaduan masyarakat untuk perbaikan tadi itu. Nah, saya kembali lagi ke soal topik obrolan kita terkait dengan kejahatan kewenangan tadi. Nah, yang Pak Iren sampaikan di awal tadi itu kan soal relasi antara pemerintah dengan masyarakat. Nah, ada tidak misalnya juga kejahatan kewenangan itu juga terjadi antara internal di dalam struktur pemerintahan itu?
Kalau mau realnya, yang pelayanan publik yang langsung itu adalah di Capil. Mungkin sedikit lebih baik ya, karena masyarakat berurusan langsung dengan masyarakat itu. Ya, ya. Puskesmas, it's okay, bisa lah RSUD. Tapi yang lain juga adalah internal. Saya dapat pengaduan banyak guru dari kawan-kawan di Dinkes juga. Artinya secara internal, karena mereka tidak berurusan, misalnya guru dengan dinas PKU itu kan dia tidak berurusan langsung dengan masyarakat, tetapi sesama mereka. Tetapi justru hal-hal ini juga banyak kawan-kawan guru mengadu juga soal pelayanan dinas PKU Terhadap kebutuhan guru. Kebutuhan guru itu sendiri. Ada satu kisah ya. Ini guru mungkin dari perbatasan sekolah ya, perbatasan Kabupaten Manggarai. Akses ke sini aja bisa 4-5 jam. Data rapat ini. Tiba-tiba sampai di sini batal rapat, dia pula. Jadi 9 jam dia bolak-balik dengan usia kurang lebih mau pensiun kan, bisa mati di jalan begitu. Itu potret-potret tentang bahwa untuk hal-hal demikian saja. Mereka tidak pernah mempertimbangkan kawan-kawannya susah payah di lapangan mencerdaskan ini. Ada juga pengalaman lain itu betul-betul kawan-kawan guru itu di ini mereka menjadi diperas lah. Ya seperti begitu. Jadi mungkin terhadap pelayanan publik ini ya guru kan yang melakukan dengan masyarakat publiknya. Tapi sama dalam di internal ini ya ada banyak ketidakberesan juga. Saya mendapat pengaduan hal demikian. Di Dinkes juga demikian, seperti itu. Jadi Dinkes itu mungkin mungkin di puskesmas di RSUD pelayanan publiknya oke, bagus. Bisa aja ya, karena berhadapan dengan masyarakat. Di Capil itu berhadapan dengan masyarakat enak, kontrol langsung. Tapi internal ini juga bisa saya beberapa dapat pengaduan hal-hal demikian toh. Karena itu pemimpin harus memastikan semua bahwa ada soal di sini beres kan. Lagi-lagi bangun sebuah kanal kan. Agar apa? Penyelenggara negara itu bekerja dengan profesional. Poin dari kita sharing begini ini tidak profesional dalam menjalankan tugas, malah kewenangan itu dipakai untuk menindas yang lain. Bahkan sesama ASN. Hal-hal demikian. Ya, soal apa namanya rolling, pindah. Iya. Mutasi semaunya saja atas nama ini, hal-hal demikian kan. Ada satu kisah ASN dia ngadu, saya dulu penempatan ASN itu murni memang saya tempatkan di sekolah itu, sekolah A misalnya. Sekolah A, saya melamar sejak awal dari situ. Tiba-tiba saya dipindah di kecamatan lain. Kalau tahu begini dulu saya tidak akan mau jadi ASN mungkin. Karena dengan sadar dari awal saya pilih sekolah itu, saya di SK-kan di situ. Saya tidak punya masalah di situ, tiba-tiba keluarkan sebuah SK. Jadi demikianlah. Jadi terima kasih untuk malam ini ya, kita tukar pikiran ini, sharing ini. Saya senang sekali kunjung ke dia. Iya, sebetulnya banyak hal ya kalau kita ini, karena kita masih akan punya waktu lagi untuk obrolin lagi. Dan ada satu sebelum Pak Iren pulang. Oke, yes. Pertanyaan yang sangat serius menurut saya ya. Oke. Ini serius tidak nih mau maju Bupati? Oh serius Pak. Seperti apa sejauh ini persiapan? Sampai saat ini saya komunikasi dengan Parpol dan juga sedang menjaring melibatkan keluarga saya mendukung untuk calon wakil. Ya, harapannya dalam tidak terlalu lama ini saya akan rilis soal pasangan calon wakil. Itu. Yang kedua, saya akan mengikuti seluruh mekanisme Parpol dalam penjaringan calon Bupati Mabar 2024. Ya, mohon doa dari Bung saya proses ini. Ya. Terima kasih sudah datang berkunjung. Ya, saja terima kasih. Nanti kesempatan berikut nanti saya akan berkunjung ke rumah Pak Iren. Oh, dengan senang hati. Ya, terima kasih ya.